Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya hari ini kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Marilah kita membagi hidup lewat firman Tuhan pada saat ini. Walaupun dalam kondisi apapun, kita percaya bahwa Tuhan tetap menolong dan memberkati kita. Dan malam ini kita akan membaca dari firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal 6 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-27. Tetapi sebelumnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, lewat firman Tuhan malam ini. Kami sebagai hamba-Mu Tuhan, kami membagi hidup bagi semua orang yang dimanapun berada untuk mendengarkan firman Tuhan ini, agar kami semua diberkati. Urapilah kami semua Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Bilangan pasal yang kedua, pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, ucapan berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Sekian jauh adalah firman Tuhan. Pada malam ini berbahagialah kepada kita yang mau mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan berkati, firman Tuhan pada malam ini saya memberikan tema janji berkatnya. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena kita adalah orang percaya yang selalu melandaskan kehidupan kita bersama Tuhan. Dan dalam pembacaan Bilangan saat ini kita melihat bahwa bagaimana janji dan berkat Tuhan bagi umatnya. Di dalamnya juga bagaimana cara Allah memelihara umatnya, menjaga kekudusan dalam pengabdian, karena di sana Allah menetapkan ucapan berkat yang akan dipakai memberkati orang lain. Dijelaskan pada ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain dijelaskan pada ayat yang ke-22 sampai 23. Kita melihat bahwa Tuhan memakai Musa berbicara kepada Harun dan anak-anaknya bahwa mereka harus mengucapkan kata-kata ini pada waktu memberkati bangsa Israel. Ayat yang ke-24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat yang ke-25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat yang ke-26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan Tuhan berkata, jika mereka mengucapkan namaku sebagai berkat atas bangsa Israel, aku akan memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, di malam yang penuh sukacita yang diberkati Tuhan bagi kita semua, berkat ini mengandung ide bahwa kehadiran, tindakan dan kasih Allah memasuki kehidupan seseorang, dan berkat ini diperhadapkan di depan hamba-hamba Allah yang setia sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan olehnya. Sebab janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Mazmur 12 ayat 6 dan 7, berkat keimanan terdiri atas 3 bahagian. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa berkat Allah dan perlindungannya, yaitu melindungi seseorang dari kuasa-kuasa kejahatan yang merugikan kehidupan kita.
Yang kedua, bagaimana sinar wajah Tuhan, yaitu kebaikan hati, kehendak baik dan kasih karunia Allah adalah pengampunan juga kuasa penyelamat bagi umat. Yang ketiga, wajah Allah diperhadapkan kepada mereka, yaitu pemeliharaan dan pemberkatan dengan sepenuh hati dari Tuhan bagi umatnya. Di sana ada damai sejahtera dalam memberikan kekuatan shalom, artinya tidak ada kekurangan apa-apa dalam menerima segala sesuatu untuk menjadikan hidup ini sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara jemaat yang sudah diberkati Tuhan, termasuk masa depan kita. Berkat Tuhan atas umatnya akan menghasilkan keselamatan yang memancarkan kehidupan, berkat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang tidak merasa lelah dalam melayani. Oleh sebab itu, kadang-kala kita sebagai orang Kristen, kita patah semangat dalam meraih sesuatu. Kita lupa bahwa berkat itu sudah disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Marilah kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ingat bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan kita. Dalam kondisi COVID yang kita hadapi saat ini, kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan itu akan terpenuhi dengan kasih dan berkat Tuhan. Ada waktu untuk kita melihat akan kebaikan Tuhan. Contohnya, makanan kita dipenuhi, keamanan, kesehatan, itu merupakan suatu mujizat dari Allah. Dan kita harus percaya, apapun keadaan saat ini, Yesus Kristus Tuhan yang penuh dengan kasih dan berkat-Nya memberikan kehidupan bagi kita yang sangat terbaik. Itu sesuai dengan ketekunan kita. Kita boleh mengimani dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Kita harus percaya pada janji Tuhan. Kita imani akan janji Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu kecewa, karena Tuhan selalu ada dalam setiap kondisi dan keadaan kita. Percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita hari ini sampai kedatangan.